Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan strategi pemasaran bisnis. Kenapa sih dalam memasarkan bisnis itu perlu yang namanya strategi? Apa pentingnya strategi? Strategi itu tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Tanpa kita sadari, setiap hari kita selalu menggunakan strategi-strategi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka strategi itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, termasuk dalam dunia bisnis. Makanya strategi ini sangat penting dalam menentukan perusahaan itu akan dibawa kemana dan bagaimana ke depannya. Mengapa perlu strategi dalam pemasaran? Strategi dalam pemasaran itu diperlukan karena sebagai penentu keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu faktor. Penentu keberhasilan suatu perusahaan. Bukan menjadi faktor satu-satunya faktor, tetapi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan bisa berhasil adalah salah satunya adalah penentu dari strategi itu diciptakan, strategi itu dibuat sehingga bisa memberikan dampak bahwa produk-produk yang diciptakan oleh perusahaan itu dapat diterima dengan mudah oleh konsumen, oleh masyarakat, sehingga perusahaan itu dapat berkembang sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu. Profitnya juga meningkat dan lain sebagainya. Dalam kegiatan pemasaran, ada dua jenis dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah analisis pasar, yang kedua bauran pemasaran. Untuk analisis pasar, kita menggunakan SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. S itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi, kegiatan pemasaran yang pertama adalah analisis pasar. Kita harus tahu pasar itu seperti apa. Kekuatan kita itu ada di mana, kelemahan kita itu ada di mana. Dan peluang terhadap produk kita, terhadap perusahaan kita itu seberapa besar, termasuk juga ancamannya. Maka kita harus melakukan analisis pasar ini terlebih dahulu. Sehingga kedepannya perusahaan kita atau produk yang kita ciptakan itu dapat mudah diterima oleh konsumen maupun masyarakat. Terus yang kedua adalah bauran pemasaran. Di dalam bauran pemasaran ada dua teori yang sering muncul. Yang pertama adalah 5P, yang kedua adalah 7P. Apa sih 5P dan apa itu 7P? 5P, ya kan? Ini dalam bahasa Inggris, ya kan? P pertama adalah produk. P yang kedua adalah price, harga. P yang ketiga adalah place, tempat, promotion, dan people atau orang. Ini adalah yang 5P. Maka ketika dalam 5P, bauran pemasaran ini juga sangat penting. Apa? Produknya apa yang diciptakan? Produk apa yang diciptakan? Untuk siapa? Terus yang kedua, harganya itu berapa? Terjangkau atau mahal? Tempatnya di mana? Promosinya bagaimana? Dan people-nya untuk siapa orang-orang? Segmentasinya perasaannya jelas. Sedangkan untuk yang 7P akan bertambah dua. Yang pertama adalah prosesnya, dan yang ketiga, yang terakhir adalah physical evidence. Tampak dari fisiknya. Proses dan tampak dari fisik. Itu adalah pembedanya. Hanya ada dua pembeda. Selanjutnya apa saja strategi pemasaran? Yang pertama, dalam strategi pemasaran yang pertama itu ada segmentasi pasar. Penentuan sasaran pasar dan positioning. Segmentasi pasar ini sangat penting. Segmentasi pasar kita itu siapa? Kelompok pasar kita tujuannya itu siapa? Kita mau menjadi penentu kebutuhan masyarakat atau tidak?
kita mau menjadi pasar monopoli, oligopoli, dan lain sebagainya. Ini segmentasi pasarnya ini sangat penting. Terus yang kedua adalah penentuan pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran juga menjadi strategi pemasaran. Kalau kita tidak menentukan pasar sasarannya itu siapa, ya, jelas ini akan menjadi penghambat dalam kita memasarkan produk atau perusahaan kita akan mengalami keterlambatan atau hambatan dalam pengembangan. Terus yang ketiga adalah positioning. Posisi kita itu mau bersaing dengan produk-produk yang sudah ada, menyaingi perusahaan yang sudah lama berkembang, atau kita akan menjadi pemain baru di dalam sebuah pasar itu sendiri, menciptakan produk baru yang tidak sama dengan produk yang lain. Ini kita harus juga ambil, ya. Kita mau posisi kita ada di mana? Ini kita harus jelas, sehingga dalam menjalankan perusahaan ataupun produk yang kita ciptakan, kita tidak mengalami kebingungan. Segmentasi pasar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pasar tradisional, yang kedua adalah pasar individual. Dalam segmentasi pasar tradisional ada 3 jenis. Yang pertama adalah mass marketing, differentiated marketing, dan niche marketing. Apa sih mass marketing itu? Mass marketing adalah target pasar yang luas. Target pasar kita tanpa terkecuali, siapapun menjadi target pasar kita. Itu adalah mass marketing. Masyarakat secara keseluruhan itu menjadi target pasar kita. Tanpa terkecuali, kita membeda-bedakan lagi. Terus yang kedua adalah differentiated marketing. Different, berarti kan sudah ada perbedaan. Jadi ada pembeda, ya kan? Ada kelompok tertentu yang menjadi sasaran dari produk kita, dari perusahaan kita. Tidak secara massal lagi, tetapi menjadi sebuah kelompok tertentu. Misalnya penyuka burung perkutut, ini menjadi kelompok-kelompok tertentu. Atau hobi koleksi barang-barang antik. Nah, ini kan sudah ada different marketingnya, sudah jelas ya. Terus yang ketiga adalah niche marketing. Kalau yang mass marketing itu adalah secara umum, niche marketing adalah different, ya kan? Ada pembeda, ada kelompok tertentu. Sedangkan niche marketing ini adalah lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi kepada siapa, ya, target pasar kita, segmentasi pasar kita itu siapa. Lebih daripada bukan hanya different dibedakan dari kelompok-kelompok, tetapi lebih pada khusus lagi. Ini adalah niche marketing. Terus selanjutnya adalah segmentasi pasar secara individual. Kalau tadi secara tradisional, sekarang adalah secara individual. One-to-one marketing. One-to-one marketing adalah di mana produk atau segmentasi pasar kita, perusahaan kita itu langsung melakukan interaksi, baik itu kepada masyarakat atau konsumen langsung. Jadi langsung kita melakukan sebuah interaksi. Ini one-to-one marketing. Terus yang kedua adalah mass customization. Mass customization ini adalah di mana perusahaan itu menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan keinginan oleh masyarakat. Sesuai dengan keinginan masyarakat dan standarnya itu ada secara umum. Standarnya secara umum. Kalau helm MotoGP itu standarnya khusus. Standarnya khusus. Kalau helm yang kita gunakan itu standarnya umum. Ya. Ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi kalau MotoGP itu jelas standarnya itu kan berbeda. Ini yang mass customization. Terus yang selanjutnya adalah permission marketing. Permission marketing ini adalah
fokus, ya, di mana fokus kepada pemberian informasi kepada konsumen, dan konsumen itu bersedia untuk menerima informasi itu baik secara berkala maupun secara terus-menerus terhadap produk yang kita ciptakan. Itulah permission marketing. Terkadang kita kan kalau kita mengklik di dalam dunia online itu ya, di website dan sebagainya, website apa segala macam produk, terkadang kita mendapatkan notifikasi, baik itu secara berkala, bulanan, triwulan, bahkan ada yang tiap hari masuk ke kita. Itu adalah permission marketing. Kriteria segmentasi pasar yang menarik, yang pertama dapat diidentifikasi dan diukur. Dapat diidentifikasi dan diukur. Kita dapat mengidentifikasi pasarnya itu seperti apa, dan dapat diukur. Ya, dapat diukur. Terus yang kedua adalah substansial. Nah, secara substansi jelas. Ya. Yang ketiga adalah dapat diakses, responsif, dan dapat tumbuh dan berkembang. Ini adalah kriteria segmen yang menarik. Ya. Tujuan kita itu siapa? Ya. Identifikasi dulu kita. Oh, ini orangnya ini. Terus yang kedua, oh, ini dapat diukur atau tidak. Substansi, secara substansi dapat atau tidak. Dapat diakses, responsif, dapat tumbuh dan berkembang. Ini adalah kriteria segmen yang menarik. Terus selanjutnya adalah penentuan pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran yang pertama adalah single segment marketing. Targeting. Single segment targeting. Penentuan pasar sasaran yang pertama menjadi single segment targeting, ini adalah fokus pada satu segmen. Targetnya hanya satu segmen saja. Jadi segmentasinya itu siapa targetnya. Terus yang kedua, selective marketing. Jadi ini lebih khusus lagi. Selektif, sudah kita harus memilih apa yang menjadi target kita. Terus yang ketiga adalah mass target marketing. Secara umum, masyarakat itu menjadi target kita. Product specialization, produk kita itu menjadi spesial. Market specialization, pasar yang spesial. Ada produk, ada pasar. Produk kita itu diciptakan untuk siapa? Pasar kita juga untuk siapa? Positioning, ya kan? Posisi. Ya. Yang pertama harus penting. Kenapa positioning itu sangat penting? Karena kita akan tahu, kita akan bersaing atau kita akan menciptakan sesuatu yang baru. Jelas berbeda dan preemptive. Ya. Lebih unggul, dapat dikomunikasikan, terjangkau, dan menguntungkan. Kalau kita sudah tahu posisi kita itu di mana. Ya. Selanjutnya strategi produk. Produk tidak tahan lama, produk tahan lama, dan jasa. Kalau produk itu kan ada dua jenis. Yang pertama adalah produk tidak lama dan produk tidak lama. Maka ada lagi yang namanya dengan jasa. Kalau produk, ya kan? Produk dengan jasa itu berbeda. Produk yang tidak tahan lama, contohnya itulah pertanian. Ini yang tidak tahan lama. Kalau yang tidak tahan lama, maka strateginya seperti apa? Oh, kita harus olah lagi. Kita harus menciptakan sesuatu yang baru, ada nilai tambah dari produk ini. Terus yang kedua, produk yang tahan lama. Nah, bagi produk yang tahan lama, itu seperti apa strategi produk itu? Terus jasa, service. Dari jasa, ini menjadi strateginya itu seperti apa? Kita memasarkan, apakah kita hanya share di WA saja, di IG saja, di Facebook saja? Sudah dianggap cukup? Jadi kita harus tahu juga strategi-strategi dalam produk itu. Macam-macam produk. Yang pertama adalah produk konsumen, yang kedua adalah produk industri. Produk konsumen
produk yang dibutuhkan yang langsung pada konsumen. Ini adalah produk konsumen yang digunakan oleh konsumen. Baju kita ini adalah produk konsumen. Sedangkan untuk produk industri ada material, capital item, jasa, supplier, dan bisnis. Ini adalah produk-produk industri. Selanjutnya merek. Apa manfaatnya dari merek? Apa kegunaannya dari merek? Yang pertama, identifikasi produk. Jadi kalau ada mereknya, produk itu dapat diketahui, oh ini adiknya si A. Ini milik si A dan lain sebagainya. Terus yang kedua, perbandingan produk. Produk yang sama dengan merek yang berbeda ini kan dibandingkan. Terutama bagi konsumen. Mana yang lebih enak, mana yang lebih murah, mana yang lebih banyak. Ini kan dibandingkan. Terus yang ketiga adalah efisiensi belanja. Jadi kalau kita sudah ada mereknya, maka kita efisien. Cukup sudah menjadi tujuannya, kita akan beli merek A. Risiko yang lebih rendah, penerimaan produk, citra merek, dan loyalitas. Karena tujuannya adalah nanti kepada loyalitas yang paling bawah. Sehingga kalau kita mau belanja, kita sudah tahu tujuan kita mau belanja, mau beli apa. Merek A, B, C, dan C. Nah, itu menjadi sebuah loyalitas. Terus selanjutnya adalah elemen kriteria merek. Yang pertama harus mudah diingat, memiliki arti, disukai, dapat ditransfer, adaptasi, dan dapat dilindungi. Ini adalah kriteria merek. Mudah diingat. Jadi kalau kita buat merek, ya jangan yang sulit-sulit, maka buatlah yang mudah diingat. Memiliki arti. Setiap merek itu pasti ada arti dari kita buatnya. Disukai, dapat ditransfer, adaptasi, dan dapat dilindungi. Strategi harga yang pertama adalah harga perkenalan pasar. Jadi kalau kita meluncurkan sebuah produk, maka kita akan memberikan harga perkenalan pasar. Beda dengan harga-harga normal. Yang namanya harga perkenalan pasar biasanya lebih murah. Seperti itu. Terus yang kedua adalah harga markup. Ini biasa terjadi seperti kemarin ketika kita mengalami kelangkaan pada susu merek B. Itu kan harganya lebih drastis meningkat. Itu yang namanya harga markup. Harga prestis. Terus harga berdasarkan nilai, harga persaingan, dan strategi non-harga. Ini adalah strategi harga. Terus selanjutnya adalah strategi distribusi konvensional dan non-konvensional. Kalau konvensional melalui perantara, kalau non-konvensional pemasaran vertikal, horizontal, dan hybrid. Ya, dari hybrid itu ada secara luring, ada secara online. Itu yang namanya hybrid. Secara langsung dan tidak langsung. Struktur distribusi intensif, distribusi selektif, dan eksklusif. Ini strategi promosi, periklanan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan promosi penjualan. Ini adalah strategi pemasaran dalam bisnis. Jadi, kenapa bisnis itu perlu strategi? Karena memang untuk memberikan atau memperkenalkan atau memajukan perusahaan sehingga produk yang kita buat, sehingga perusahaan yang kita buat itu dapat berkembang dengan baik dan produknya dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga profit perusahaan itu terus meningkat dan memberikan sebuah keuntungan. Mungkin ini saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.